Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmatkan hidayahnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainuri sebagai Ketua Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua, siswa baru setelah berhasil masuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu pada program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saya harapkan Anda masuk di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau disingkat DPIB dengan niat yang kuat untuk belajar, meskipun pada awalnya mungkin bukan sebagai pilihan pertama. Sebenarnya di SMK 1 Sedayu ada 6 jurusan yang semuanya bagus semua. Ada teknik instalasi listrik, ada teknik pemesinan, ada teknik kendaraan ringan, ada teknik komputer dan jaringan. Semuanya bagus, tapi DPIB tidak kalah bagus. Anda tidak salah pilih untuk masuk di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan karena akan bisa membawa Anda ke masa depan yang bagus. Saya tidak menjanjikan, tapi nanti buktikan sendiri-sendiri. Selanjutnya, di sini saya diberi tugas untuk mengenalkan kepada adik-adik siswa baru jurusan DPIB untuk mengenal lebih jauh tentang jurusan DPIB. Tertulis di layar, selamat datang di program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK 1 Sedayu. Saya ucapkan selamat, semoga Anda tetap semangat belajar dan kerasan di jurusan DPIB SMK 1 Sedayu. Berikut tampilan dari PowerPoint yang akan saya pandu untuk memahaminya, agar kita lebih mengenal apa itu jurusan DPIB SMK 1 Sedayu. Mengapa DPIB dikatakan program keahlian yang cocok buat kita atau Anda? Pertama, merupakan sarana yang akan mengantarkan peserta didik SMK untuk menjadi tenaga kerja di bidang jasa konsultan perencana, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, sebagai tenaga teknik seperti juru gambar atau asisten arsitek atau drafter, pelaksana lapangan, pengawas teknik, estimator, ataupun mungkin mandor. Jadi DPIB ini suatu jurusan yang akan mendidik dan melatih siswa yang masuk di jurusan tersebut, yang nantinya akan dicetak menjadi satu tenaga juru gambar atau asisten arsitek. Bidangnya atau departemennya bisa masuk di jasa konsultan perencana. Jasa konsultan perencana adalah suatu departemen atau lembaga yang melayani perencanaan suatu bangunan, baik bangunan gedung, bangunan jalan, air, dan sebagainya. Kemudian pada lembaga kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana adalah lembaga atau usaha di bidang
bangunan yang mempunyai fungsi yaitu melaksanakan atau membuat bangunan yang telah direncanakan oleh konsultan perencana berdasarkan perintah pemilik. Kemudian konsultan pengawas, yaitu suatu lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi jalannya pembangunan atau pelaksanaan proyek, mengawasi dari segi kualitas bahan, segi waktu, dan sebagainya. Kemudian lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh drafter itu meliputi bangunan gedung, bangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Jadi di SMK nanti akan mempelajari bangunan gedung, interior gedung, bangunan air, jembatan, dan sebagainya. Selain itu, lulusan SMK 1 Sedayu di jurusan DPIB masih berpeluang untuk menjadi mahasiswa atau melanjutkan kuliah. Di antaranya yang cocok atau linier untuk masuk ke kuliah yaitu jurusan teknik arsitektur, desain interior bisa. Kemudian teknik sipil. Kalau gambar yang ini adalah suatu gambaran para drafter atau draftsman bekerja di suatu kantor konsultan perencana. Mereka berhadapan dengan monitor dan membuat gambar-gambar dengan program atau aplikasi di komputer, bisa berupa program AutoCAD untuk 2 dimensi dan 3 dimensi, ArchiCAD, dan sebagainya. Berikut suatu gambaran siswa-siswa DPIB melaksanakan menggambar tugas dengan alat manual, artinya menggambar dengan pensil dan penggaris dan kertas. Pembelajaran ini dilakukan ketika siswa baru masuk di DPIB di kelas 10, berlatih menggambar dengan tangan atau manual. Berikut gambar sebuah rumah ya dari depan. Ini merupakan gambaran hasil kerja siswa jurusan gambar bangunan ya menggunakan program AutoCAD. Di sini digunakan untuk merencana sebuah rumah ya. Di sini terdapat banyak keterangan-keterangan yang digunakan nanti sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan suatu rumah atau bangunan. Selanjutnya, contoh ini di layar ini adalah sebuah contoh gambar 3D dari siswa DPIB yang digunakan untuk perencanaan sebuah kantin di salah satu SD di Kota Gede menggunakan program SketchUp. Yang ini sama ya, hasil gambar siswa DPIB menggambar 3 dimensi eksterior bangunan. Jangan khawatir, siswa-siswa baru nanti akan dididik untuk bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini, bahkan nanti lebih bagus lagi. Selanjutnya di DPIB juga mengikuti lomba-lomba kompetensi di tingkat provinsi maupun di nasional. Mengikuti LKS tingkat provinsi dan nasional. Ini pernah mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi lomba AutoCAD bangunan atas nama Mas Andi Nugroho pada tahun 2014. Selanjutnya masih ada juara-juara selanjutnya di bidang gambar AutoCAD
maupun di landscaping atau pertamanan. Selanjutnya kita kenalkan mengenai kurikulum yang digunakan di DPIP. Kita menggunakan kurikulum 13 revisi 2018. Gambar ini hanya menunjukkan salah satu atau beberapa momen-momen yang dilaksanakan oleh siswa DPIP di lapangan dan di studio. Kita lewati dulu yang ini. Langsung saja kita ke struktur kurikulum agar para siswa nanti mengetahui apa sih yang diajarkan di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kita lihat saja yang sebelah kanan ya, biar gampang. Di bagian C2 ya, C2. Ini adalah kompetensi di bidang bangunan. Yang pertama, gambar teknik. Ini adalah suatu mata pelajaran yang akan mengantarkan Anda untuk mengenal teknik-teknik menggambar yang benar untuk menggambar teknik. Karena perencanaan untuk bangunan menggunakan gambar yang rumit dan penuh dengan dimensi yang perlu ilmu gambar teknik ini. Selanjutnya mekanika teknik. Mekanika teknik adalah mata pelajaran yang akan memberikan informasi kepada Anda mengenai bagaimana gaya-gaya suatu beban bekerja pada suatu konstruksi bangunan. Ini penting karena nanti selain untuk membekali Anda jika Anda ingin kuliah, ini juga akan berguna bagi Anda jika Anda merencanakan suatu konstruksi. Selanjutnya, dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Ini diberikan di kelas 1, di kelas 10 ya, kelas 10 selama 7 jam, yaitu suatu mata pelajaran yang akan membekali para siswa tentang dasar-dasar konstruksi. Jadi bagaimanakah ilmu memasang dinding, memasang bata, memasang kolom, mengukur bangunan, membuat peta dan sebagainya. Di sini akan dipelajari mengenai dasar-dasar konstruksi mengenai bangunan. Kalau gedung ya mulai dari fondasi sampai atap akan dipahamkan di mapel ini. Selanjutnya yang bawahnya C3 nomor 1, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Ini adalah suatu mapel yang akan membekali Anda untuk menggambar dengan komputer atau perangkat lunak, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi yang akan menghasilkan seperti gambar foto. Dan perancangan interior gedung, yaitu akan membekali Anda supaya Anda bisa merancang interior suatu ruangan dalam gedung. Selanjutnya nomor 2, konstruksi jalan dan jembatan. Konstruksi jalan dan jembatan akan memberikan ilmu kepada Anda mengenai dasar-dasar konstruksi jalan dan dasar-dasar konstruksi jembatan. Ya, nanti kita akan belajar menggambar konstruksi jalan dan jembatan di mapel ini. Yang ketiga, estimasi biaya konstruksi, yaitu memperkirakan biaya suatu pembangunan. Ya. Di sini nanti Anda akan belajar menghitung volume pekerjaan, menghitung biaya tukang, biaya pajak dan sebagainya akan diberikan di sini.
Berapa jumlah bahan bisa dipelajari di sini. Selanjutnya yang nomor 4, konstruksi dan utilitas gedung. Ini merupakan kelanjutan dari mapel nomor 3 ini, dasar konstruksi. Dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Cuma di sini di konstruksi dan utilitas gedung Anda akan mendalami cara menggambar teknik-teknik detailnya mengenai konstruksi gedung dan utilitas gedung. Utilitas gedung itu yaitu sesuatu yang melengkapi gedung agar penghuninya itu nyaman, seperti instalasi listrik, jaringan sanitasi, jaringan telepon, internet, dan sebagainya. Nomor 5, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau disingkat PKWU. Anda akan belajar menjadi wirausaha, belajar menjadi orang yang kuat, bisa memasarkan hasil karyanya. Tentunya akan dikombinasi dengan membuat produk-produk yang kita perkirakan laku di pasaran. Kemudian ada kompetensi tambahan yang ada di DPIB SMK Setayu, yaitu seperti ini. Contohnya adalah membuat taman, tapi ini tidak diwajibkan dan hanya beberapa siswa yang mempunyai kesempatan seperti ini, yaitu membuat taman atau landscaping. Selanjutnya, fasilitas yang ada di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan, diantaranya yaitu 2 lab komputer untuk CAD building, ada 72 unit komputer, kemudian studio gambar dilengkapi dengan peralatan gambar manual 36 unit, kemudian alat ukur tanah. Sebagai modal kalian mempelajari tentang ukur tanah atau pemetaan, di antaranya 2 total station, 2 digital diodolite, dan 6 unit PPD, serta peralatan ukur tanah manual lainnya. Pilihan karir atau nanti kelak kamu akan kemana setelah lulus dari SMK, tadi sudah saya terangkan di depan, di antaranya yaitu di konsultan perencana, konsultan pengawas, di pelaksana konstruksi atau kontraktor, kemudian jadi drafter atau juru gambar arsitektur maupun sipil, kemudian menjadi kontraktor atau pemborong. Ya. Selanjutnya bisa melanjutkan di perguruan tinggi pada jurusan teknik sipil, arsitektur atau desain interior, dan sebenarnya bisa ke jurusan yang lain. Teman kamu, kakak kelas kamu pernah ada yang masuk di jurusan perawatan, malah keperawatan. Target peserta didik: menguasai kompetensi personal dan profesional di bidang gambar bangunan, kemudian memiliki daya saing yang tinggi, lulus 100% dan terserap di DUDI ataupun melanjutkan pendidikan. Ini target kamu, ini ya, 3 ini. Gambar ini hanya menunjukkan suatu kunjungan di Jawa Barat, yaitu di IKEA atau supermarket interior. Setelah Anda lulus di desain pemodelan informasi bangunan, akan dilaksanakan uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh sekolah bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Surabaya dan LPJK Yogyakarta. Ini sudah dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu tahun ini 2020 dan 2019 kemarin. Selanjutnya akan kami perkenalkan personel-personel yang ada di jurusan DPIB. Ini yang paling kiri, Bapak Mujaryati. Ini adalah guru mekanika teknik.
produksi kreatif dan produk kreatif dan wirausaha, kemudian juga mengajar estimasi biaya atau rencana anggaran biaya. Selanjutnya sebelah kanannya ini saya sendiri, Zainuri, mengajar gambar teknik dan konstruksi utilitas gedung. Selanjutnya ini Bapak Winarko mengajar konstruksi jalan jembatan. Bapak Sidik, SPD, konstruksi utilitas gedung dan mekanika teknik. Ibu Veronica Diaharini, ST, Sarjana Teknik, mengajar konstruksi utilitas gedung dan aplikasi perangkat lunak dan interior. Yang berikut ini adalah Bapak Al-Rosyid Ridho, SPD, yang merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah 1 pada masa ini, mengajar aplikasi perangkat lunak dan interior di kelas 12. Anda akan belajar gambar 3D bersama beliau. Selanjutnya Ibu Aprilia Anastasia Luhu, SPD, mengajar dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Selanjutnya yang terakhir ini adalah toolman atau petugas yang melayani peminjaman alat-alat di DPIB, yaitu Bapak atau Mas Aprianto. Berikut sebaran alumni yang telah bekerja. Ini hanya sebagian kecil. Ada yang di Makassar, ada yang di Kalimantan. Ini ada yang di Jogja, ini yang Solusindo Jitu. Selanjutnya yang melanjutkan ke jenjang kuliah, Teknik Sipil, ada Mas Dauzan dan Wicaksono tahun 2013, Mas Irwan, Mas Andi Nugroho tahunnya ini ya. Ini yang terakhir belum diupdate, ini banyak yang meneruskan. Ada yang diisi jurusan interior, Mas siapa saya Galih yang berumah di Bangunjiwo. Nah, foto-fotonya seperti ini. Ini Mas Rifki, ini baru lulus tahun kemarin, tapi dia sudah berani sebagai pemborong ya, sudah berani membangun, sudah berani ngontrak jadi kontraktor. Kemudian ini Mbak Irma, ini rumahnya di Pedes dulu ya, Pedes. Ini bekerja di Sulawesi di PT Wika. Ini Mas Eko Nur Cahyo, ini Argodadi. Ini Mas Andi, ini semuanya bekerja di bidang konstruksi. Selanjutnya alumni DPIB tidak selalu bekerja di bidang konstruksi. Ternyata ada yang lari dari jurusannya menjadi pengabdi di negara. Mengabdi di negara sebagai, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai polisi, seperti ini. Berikut yang melanjutkan ke perguruan tinggi, fotonya seperti ini. Di antara ini baru hanya sebagian kecil saja ya. Ini Mas Diva Dharma di Teknik Sipil UMY. Kemudian ini Mas Uki di Arsitektur UTY. Kemudian Mas Alfian Isa di Teknik Sipil UGM. Kemudian Mas Andri di Teknik Sipil UMY. Ya, ini sebagian siswa melanjutkan di perguruan tinggi. Demikian pengajar kami untuk mengenalkan Anda di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK 1 Sedayu. Semoga menjadi semangat Anda untuk bisa belajar di DPIB SMK 1 Sedayu. Sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.